Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya, kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi saya peringatkan Anda. Oh, dimasak aja. Ada anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam joke tadi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Nyatanya ketika Cica dapat apa dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Ayam dalam keadaan sudah jadi bangkai. Iya, bangkai ayam. Iya benar. Berapa hari kemudian meninggal. Iya. Al-Fatihah buat ini ya mau nggak mau kita jadi terimen ke sana kan. Gaya-gaya mengirim. Sama. Bangkai ini kok pernah kejadian dulu. Orde Baru itu tidak terasa jahat, justru sebaliknya. Orde Baru itu terasa tenang. Tapi tidak semua tenang itu karena damai, Mam. Seringkali tenang itu terjadi karena mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup mengerikan ya bagi kita semua, di mana hal-hal seperti ini biasanya terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu adanya pengiriman babi pada tanggal 20 Maret 2025 yang ditujukan kepada Francisca dari Tempo. Mbak Francisca ini adalah seorang jurnalis yang biasa memaparkan hal-hal politik terkait perpolitikan Indonesia di channel Tempo, The Bocor Alus Politik. Nah, hal ini merupakan hal yang mengingatkan kita pada zaman Orde Baru yang kalau kita melihat saat ini itu merupakan sebuah kemunduran tentang cara-cara perpolitikan yang ada di Indonesia. Kita ingat bahwa dulu kita mempunyai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu Munir, yang meninggal pada tanggal 7 September 2004, di mana sebelumnya Munir sendiri itu pernah dikirimkan bangkai ayam. Hal ini adalah hal yang serupa yang dialami oleh Francisca dari wartawan Tempo. Nah, bagaimanakah respon dari beberapa tokoh dan juga dari Bocor Alus Politik sendiri? Marilah sama-sama kita simak pemaparan dari beberapa tokoh tersebut. Main apa kita hari ini? Babi. Main babi. Ya, hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya, kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi saya peringatkan Anda, kenapa ngirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Jadi kalau makan, gue hanya jadi penonton aja ya, kalian makan dong. begitu Sampai ya. kan begitu juga. Betul. Ya kan? Andai kata itu ada kuping dan dagingnya, wah, masa kita Pram? Nggak ngajak lu, Sen. Tapi tadi pas gue buka ya, itu gue berpikir musangking, Pram. Jadi feednya TikTok gue tuh duren-duren. Kalau duren musangking dibungkus, itu pakai styrofoam begitu. Makanya kan, wah jangan-jangan duren nih, kita buka Ca ya kan. Cica nyangkanya alpukat ya. Mangga juga tuh. Ya, ada yang ngirimin ya. Ada yang ngirimin. Iya, tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti. Dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Dan Tempo juga berterima kasih ya Pram Sen kepada teman-teman yang terus mengalirkan dukungannya nih. Jadi banyak banget yang kemudian ngontak via WhatsApp dan media sosial ya untuk semangat ya Cica dan teman-teman di Bocor Alus gitu. Jokowi kasih ucapan juga nggak? Belum ada sih. Apa gue telepon-telepon ya? Coba dong. Tapi kan kita sudah sering mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Oh iya. Terima kasih atas apa? Kerusakan demokrasi atau apa? Terima kasih atas karena adanya Pak Jokowi,
masyarakat sipil jadi bersatu lagi. Apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan. Iya kan, ini kan nggak tahu. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Ya itu tadi ketika dapat kiriman pertama, kami menyangka itu orang iseng kan. Ya ada setengah orang iseng, ada ini serius dan seterusnya. Maka Cica komennya, kenapa bukan daging babi saja yang dikirimkan, bukan kepala yang mentah gitu. Itu respon yang khas orang yang dalam tekanan sebetulnya. Jadi mencoba relax, mencoba santai agar tidak terlihat. Nyatanya ketika Cica dapat dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa baik-baik saja. Kuat gitu, saya kuat dengan kiriman ini, dan dia nge-tweet itu. Maka ketika Pak Hasan Nasbi berkomentar seperti itu dan dia menangkapnya secara literal sebagai kepala komunikasi, saya kira ketika kita melihatnya, oh my god gitu, seorang kepala komunikasi menanggapi hal yang sangat serius ini dengan jokes, karena ini bukan saatnya yang tepat untuk membuat jokes untuk alasan apapun. Benarkah kemudian sebenarnya jeda dari kiriman kepala babi dan kemudian tikus itu ada peretasan dan juga kontak ke keluarga Cica? Yes, ibunya Cica tinggal di Jawa Tengah, itu WA-nya diretas. Jadi ketika kebaktian, dia handphonenya sedang dicas, tiba-tiba handphone itu ditelepon oleh keponakan Cica yang tinggal di kota lain. Itu menjawab, padahal ibunya Cica sedang kebaktian, menjawab suaranya laki-laki. Padahal dan si keponakannya bertanya, ini siapa? Kalau kamu ingin tahu saya, ayo keluar. Oh ya, panik lah, dia lapor ke Cica kemudian WA ibunya di nomor itu dan dijawab lagi di rumah. Padahal dia lagi kebaktian. Jadi ada peretasan dan memang itu diambil alih oleh seseorang yang tidak kita tahu. 2004. Iya, 2004 kalau nggak salah. Mas Munir, Mbak Susi pernah dikirimin juga tuh. Kirimin ayam dalam keadaan sudah jadi bangkai. Iya, bangkai ayam. Iya, benar. Berapa hari kemudian meninggal Mas Munir. Iya. Al-Fatihah buat beliau. Ini ya mau nggak mau kita jadi terimen ke sana kan, gaya-gaya mengirim. Sama. Bangkai ini kok pernah kejadian dulu. Iya. Dan kita waktu itu tahulah siapa pelakunya waktu itu. Mama tuh teringat Orde Baru dan zaman Pak Soeharto emang begini gayanya gitu. Nah, banyak kan anak muda yang bahkan istri gua aja kayaknya tuh seperti yang Kaisang ngomong, saya tidak hidup di era Orde Baru. Tolong ingatkan saya, remind saya gimana sih Orde Baru gitu. Anggap aja let's say gue adalah perwakilan yang tidak tahu Orde Baru, anggap aja gitu. Jadi lu ngasih pemahaman ke gue deh, dan ini mungkin netizen yang masih Gen Z juga dan tidak merasakan Orde Baru. Sekelam dan sejahat apa Orde Baru itu, Orde Baru itu tidak terasa jahat, justru sebaliknya. Orde Baru itu terasa tenang. Tapi tidak semua tenang itu karena damai, mau. Seringkali tenang itu terjadi karena mencekam. Ketika ada suasana yang hening itu kan berarti nggak selamanya enak ya, damai gitu. Hening, ada juga hening yang terjadi karena mencekam gitu. Hening yang terjadi karena takut. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dari luar tidak tampak gimana-gimana. Nggak pernah tuh ada kayak penangkapan menteri, nggak ada tuh badan korupsi yang nangkap gubernur yang lagi menjabat, pimpinan partai. Nggak pernah terdengar tuh. Tapi bukan berarti mereka nggak korup tapi nggak ketahuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada zamannya setiap kali ada yang berusaha untuk menceritakan, hilang. Setiap kali ada yang berusaha memberitakan, dibredel gitu. Nah, pada masa itu orang tuh dibuat jauh dari politik. Orang dibuat
nggak berani ngomongin politik atau nggak peduli politik, supaya nggak tahu apa yang terjadi di ranah politik gitu. Demikianlah pemirsa IDN, pemaparan dari beberapa artis dan juga tokoh-tokoh dan juga ada dari pemerintah mengenai respon mereka terhadap pengiriman babi yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2025. Tentu hal ini sangat disayangkan kembali bahwa gaya-gaya seperti ini itu pernah terjadi di zaman Orde Baru, yang setelah sekian lama beberapa kali kita berganti presiden, ini harus muncul kembali. Tentu ini akan membuat rasa takut dan juga akan membuat Indonesia ini akan menjadi tentu semakin akan gelap gitu. Bahwa perpolitikan seperti ini sudah tidak perlu lagi seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang yang sengaja memang membuat rusuh atau membuat hal-hal yang mencekam, kondisi yang mencekam di Indonesia. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo tidak kembali lagi Orde Baru atau Neo Orde Baru. Kita berharap kepada Presiden saat ini itu memberikan sebuah secercah cahaya untuk kemajuan Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan semoga apa yang telah dilakukan oleh orang yang melakukan pengiriman kepala babi kepada Francisca atau kepada wartawan manapun itu tidak perlu terjadi lagi. Sehingga kita berharap ke depannya tidak ada lagi munir-munir yang pernah terbunuh karena permasalahan perpolitikan di Indonesia. Kita berharap Indonesia tidak gelap dan kita berharap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Demikian pemirsa IDN, semoga menjadi informasi yang baik dan dapat kita cerna semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.